Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Pernah nggak sih kamu merasa kalau harimu itu kayak Groundhog's Day? Bangun pagi, beresin masalah A, siangnya muncul masalah B, sorenya masalah A balik lagi tapi bentuknya beda, masalah di kantor, soal duit, soal hubungan. Rasanya kita ini kayak petugas pemadam kebakaran yang sibuk banget, sibuk madamin api-api kecil, tapi gedungnya sendiri, ya gitu-gitu aja, nggak pernah jadi lebih bagus, cuma lari di tempat. Nah hari ini, kita mau coba bongkar sebuah ide yang mungkin bisa jadi peta keluar dari labirin itu. Sumber kita kali ini bab 2 dari buku Kiran Fadagam, How to Find Problems Like a Genius. Judul babnya, Masalah-masalah biasa-biasa saja atau Mediocre Problems. Misi kita bukan cuma buat ngasih tahu cara nyelesain masalah, tapi buat nantang pertanyaan dasarnya. Kenapa sih kita habisin begitu banyak energi untuk masalah yang itu-itu lagi? Dan gimana caranya kita bisa beralih dari sekedar bertahan hidup ke pertumbuhan yang eksponensial? Kita akan bedah bareng-bareng. Betul sekali. Dan ini intinya kan, semua orang punya masalah. Itu udah pasti. Tapi yang sering kita lupain, menurut Fadagam, kualitas masalah yang kita pilih untuk diselesaikan, itu yang nentuin kualitas hidup dan karir kita. Poin kuncinya, dan ini yang bakal kita dalami, adalah perbedaan besar antara sekedar mengidentifikasi masalah yang ada di depan hidung kita, dengan secara sadar dan sengaja menemukan masalah yang lebih besar, yang lebih bermakna. Ini pergeseran total dari reaktif jadi proaktif. Oke, ini menarik. Mari kita langsung masuk ke perbedaan mendasar itu ya. Mengidentifikasi versus menemukan. Dari yang saya tangkap, mengidentifikasi masalah itu kayaknya mode standar kita ya. Iya, default mode-nya lah. Betul, ini aktivitas yang reaktif. Ada yang salah di depan mata, ya kita perbaiki. Ada email komplain, kita bales. Ada tagihan, kita bayar. Contoh di buku ini relevan banget. Bayangin seorang pegawai administrasi. Kerjanya ya nangani masalah rutin yang bisa ditebak. Pindahin dokumen, cek status pengiriman, jawab pertanyaan yang sama berulang-ulang. Pekerjaan ini penting loh, nggak ada yang salah. Tapi, yaitu, pertumbuhannya linier. Gajinya mungkin naik dikit tiap tahun, tapi dia nggak akan pernah lompat jauh. Dan yang paling bahaya, dia jadi gampang digantikan. Ini yang disebut pola pikir bawahan. Kita cuma ngerjain apa yang ada di dalam deskripsi pekerjaan kita. Betul. Bahkan sumber ini ngasih daftar masalah-masalah biasa yang sering kita identifikasi. Masalah sama pasangan, orang tua, teman, masalah keuangan yang nggak ada habisnya, masalah sama situasi yang nggak bisa kita kontrol, sampai masalah sama ego kita sendiri. Rasanya familiar banget kan? Sangat familiar. Dan disinilah titik baliknya. Menemukan masalah itu kebalikannya. Ini tindakan yang disengaja, proaktif. Kamu sengaja cari tantangan yang lebih besar yang seringkali ada di luar tanggung jawab langsungmu. Disinilah pintu menuju pertumbuhan eksponensial itu kebuka. Saat kamu mulai menemukan masalah, kamu nggak lagi mikir di dalam kotak, tapi kamu mulai lihat sistem secara keseluruhan. Kamu nggak cuma benerin satu bagian mesin yang rusak, tapi kamu nanya, gimana caranya supaya mesin ini nggak pernah rusak lagi? Tunggu. Di sini saya mau sedikit skeptis nih. Boleh. Contoh yang dikasih kan karyawan yang mencoba menemukan dan memecahkan masalah manajernya. Kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi di dunia nyata, bukannya itu berisiko, bisa dianggap sok tahu, cari muka, atau malah melewati batas kewenangan. Gimana caranya melakukan itu dengan cerdas, bukan nekat? Pertanyaan bagus sekali. Dan ini krusial banget. Buku ini nggak nyaranin kita buat jadi penjilat atau ngambil alih kerjaan atasan. Bukan. Kuncinya ada di niat dan pendekatan. Ini bukan tentang bilang ke manajer, Anda salah, harusnya begini. Bukan. Tapi lebih ke observasi dan nawarin solusi yang relevan. Misalnya gini deh, kamu lihat manajermu selalu pusing tiap akhir bulan karena laporan penjualan yang, berantakan? Kamu, di waktu luangmu, coba deh bikin template spreadsheet yang bisa mengotomatisasi sebagian proses itu. Lalu kamu datang dan bilang, Pak, Bu, saya perhatiin laporan bulanan cukup cita waktu. Saya coba buat draft template ini, mungkin bisa sedikit bantu. Boleh saya tunjukin sebentar? Oh. Lihat bedanya kan? Kamu nggak mengkritik, tapi nawarin nilai tambah.
Kamu nunjukin kalau kamu peduli dengan masalah yang lebih besar dari sekedar tugas harianmu. Kamu nunjukin kemampuan berpikir di level strategis. Tindakan inilah yang ngebangun kredibilitas luar biasa. Ada satu kutipan di buku ini yang menurut saya ngerangkum semuanya. Bagi para jenius, di luar silabus adalah silabus yang sebenarnya untuk membuat segalanya lebih baik. Wow, oke. Itu mengubah cara saya melihatnya. Jadi, deskripsi pekerjaan kita itu sebenarnya lantai, bukan langit-langit. Tepat. Batas minimum bukan batas maksimum. Pola pikir yang benar-benar beda. Tapi, ya mari kita jujur, mikir di luar silabus itu berat. Susah banget mikirin masalah besar kalau kita sendiri udah tenggelam sama masalah-masalah kecil sehari-hari. Kenapa kita gampang banget kesedot balik ke siklus itu? Nah, ternyata buku ini juga ngebahas jebakan psikologisnya. Di dalamnya digambarkan siklus emosional perubahan atau the emotional cycle of change. Siklus ini punya 5 tahap, dan ini ngejelasin banyak hal. Tahap pertama, optimisme tanpa informasi. Fase bulan madu. Betul, fase bulan madu. Kita mulai sesuatu yang baru, proyek baru, diet, belajar skill baru, dan kita super semangat. Wah, ini pasti bisa. Lalu kita masuk tahap kedua, pesimisme berinformasi. Realitas mulai menghantam. Nah, Ternyata lebih susah dari yang kita kira. Euforia awal luntur dan kita mulai ragu. Dari situ kita jatuh ke titik paling berbahaya. Tahap ketiga, lembah keputusasaan. Valley of Despair. Disinilah biaya untuk terus maju. Waktu, tenaga, emosi, terasa gede banget. Sementara hasilnya belum kelihatan. Rasanya kayak, ngapain sih gue lakuin ini? Nggak ada gunanya. Ini titik di mana katanya 90% orang nyerah. wow, 90%. Iya, tapi kalau kita bisa bertahan, kita masuk ke tahap keempat, optimisme berinformasi. Kita mulai lihat secerca harapan, kerja keras kita mulai ada hasil kecil, dan kepercayaan diri mulai balik. Akhirnya tahap kelima, kesuksesan dan kepuasan. Perilaku baru itu udah jadi kebiasaan, udah jadi bagian dari diri kita. Yang paling penting untuk dipahami dari siklus ini adalah lembah keputusasaan itu bukan tanda kegagalan pribadi kamu. Menarik. Menurut Vadagam, ini adalah bagian yang normal dan tak terhindarkan dari setiap proses perubahan yang signifikan. Jenius dan orang-orang sukses itu bukan berarti mereka kebal dan gak pernah masuk ke lembah ini. Mereka mereka punya strategi dan mentalitas untuk terus jalan, melewatinya, bahkan saat rasanya pengen nyerah. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang kegagalan di tengah jalan. Itu bukan akhir, itu cuma tahap ketiga. Itu cuma tahap 3. Dan ini ngejelasin kenapa kita selalu balik ke masalah-masalah biasa. Karena masalah biasa itu nggak pernah maksa kita masuk terlalu dalam ke lembah keputusasaan. Nyelesain masalah biasa itu kayak jalan di taman, datar, nyaman. Sedangkan nyoba nemuin dan nyelesain masalah besar itu kayak mendaki gunung. Di tengah jalan, pas kita capek dan kedinginan di lembah itu, pilihan buat balik ke taman yang anget dan nyaman jadi sangat menggoda. Makanya kita balik lagi. Masuk akal banget. Ngurusin masalah yang udah kita kenal, karena secara emosional itu jauh lebih gampang. Ini ngejelasin kenapa resolusi tahun baru seringnya cuma bertahan sampai Februari. Kita semua mentok di lembah keputusan asaan itu. Kita jadi paham kenapa kita sering mundur. Rasanya kayak ngelawan gravitasi emosional. Tapi kalau kita berhasil ngelewatinnya, apa yang nunggu di sisi lain? Gimana sebenarnya cara mikir orang yang udah biasa ngelewatin lembah keputusan asaan ini? Nah, buku ini metain itu ke dalam beberapa level pola pikir yang menarik berdasarkan teori TAP atau Time, Action, and Progress Theory. Kita mulai dari yang paling dasar ya, pola pikir mode 0, mode bawaan. Oke. Diagramnya simpel banget, punya masalah. Ya, bisa berbuat sesuatu? Enggak. Ya udah berhenti khawatir. Mode bawaan ini saya kenal baik. Ini mode ya sudahlah pusing mending nonton serial dulu. Kita semua pernah ke sana kan? Hahaha, pasti. Tujuannya bukan buat nyelesain apapun, cuma buat nenangin diri sejenak. Masalahnya, kalau kita bangun tenda dan tetap di sana, naik satu level ada mode reguler. Ini udah lebih baik. Punya masalah? Ya. Bisa berbuat sesuatu? Ya, oke. Ambil tindakan dan selesaikan. Ini pola pikir pemecah masalah pada umumnya. Reaktif, tapi seenggaknya efektif buat hal-hal yang di depan mata. Jadi pemadam kebakaran yang andal ya? Betul, kamu nunggu masalah datang, terus kamu selesaiin. Nah, di sini pergeseran besar mulai terjadi.
Mari kita lihat pola pikir yang lebih canggih, yang disebut mode pembelajar atau learner mode. Diagramnya mulai lebih kompleks. Punya masalah? Ya. Siap menghadapinya? Ya. Kalau ya, selesaikan. Tapi, setelah itu ada satu pertanyaan tambahan yang ngubah segalanya. Apakah Anda siap untuk lain waktu? Oh, Ini lompatan kuantum dalam berpikir. Tujuannya bukan lagi sekedar madamin api hari ini, tapi belajar dari api itu supaya nggak pernah terjadi lagi di masa depan. Kamu mulai mikirin sistem, pola, dan pencegahan. jadi nggak cuma reaktif tapi preventif juga ya? Tepat. Dan puncaknya adalah apa yang disebut mode praktisi atau practitioner mode. Di sini, pola pikirnya udah bukan lagi soal mecahin masalah, tapi bikin seluruh kategori masalah itu jadi nggak relevan. Diagramnya nambahin pertanyaan-pertanyaan kayak, apakah Anda menukar waktu dengan uang dan apakah Anda belajar menciptakan aset? Ini tentang ngebangun sesuatu yang bekerja untukmu. Disinilah analogi yang paling kuat muncul. Ini seperti perbedaan antara terus-terusan nimba air dari sumur pakai ember atau ngabisin waktu sekali buat bangun pipa yang ngalirin air langsung ke rumahmu. Wow. Orang di mode reguler mungkin jadi penimba air tercepat dan paling efisien. Orang di mode pembelajar bakal cari cara nimba yang lebih baik atau bikin ember yang lebih besar. Tapi orang di mode praktisi bakal bilang, saya nggak mau nimba air lagi seumur hidup saya akan bangun pipa. Pipa itu adalah aset, bisa berupa bisnis, investasi, keahlian unik, atau sistem yang kamu ciptain. Dengan ngebangun pipa itu, masalah nggak punya air hilang selamanya. Inilah langkah menuju cara berpikir jenius. Nyiptain solusi permanen, bukan perbaikan sementara. Gila, analogi pipa dan ember itu kena banget, itu ngejelasin segalanya. Kena banget kan? Jadi ini bukan lagi soal gimana cara saya nangani masalah keuangan bulan ini dengan lebih baik, tapi gimana cara saya bangun sistem, pipa, yang bikin saya nggak perlu khawatir soal masalah keuangan bulanan lagi. Luar biasa. Oke, setelah kita bedah semua ini, apa intisari yang bisa kita bawa pulang? Buat saya, pesan utamanya adalah kita ini punya pilihan. Setiap hari kita dihadapin sama pilihan itu. Kita bisa terus sibuk mengidentifikasi dan madamin api-api kecil dari masalah biasa-biasa saja yang juga dihadapi jutaan orang lain, atau kita bisa mundur sejenak, lihat gambaran besarnya, dan secara sadar menemukan masalah besar yang layak untuk dipecahkan. Masalah yang kalau berhasil kita atasi, benar-benar bisa ngubah lintasan hidup kita secara drastis. Ada satu kalimat di buku ini yang rasanya kayak tamparan keras tapi perlu. Jika Anda tidak memilih dan menemukan masalah yang lebih baik untuk dikerjakan, masalah yang lebih buruk akan memilih Anda. Dalam banget itu. Iya kan, ini artinya kalau kita nggak proaktif, hidup akan terus-terusan ngelempar kita dengan masalah-masalah kecil yang nguras energi, waktu, dan potensi kita sampai habis. Kita bakal selamanya reaktif. Tepat sekali. Dan sebagai penutup, saya ingin ninggalin kamu dengan beberapa pertanyaan reflektif yang diambil langsung dari buku ini. Untuk kamu renungin sendiri. Jangan dijawab sekarang, tapi biarin pertanyaan ini ngendap. Pertama, dari semua masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Berapa banyak yang sebenarnya adalah masalah biasa yang juga dihadapi jutaan orang lain di luar sana. Kedua, apakah cara yang kamu gunakan sekarang untuk ngatasin masalah-masalah itu bakal benar-benar nyelesainnya secara permanen? Atau jangan-jangan cuma nundanya untuk minggu depan, bulan depan, atau tahun depan? Dan yang terakhir, pertanyaan yang paling kuat dan paling provokatif. Masalah apa yang akan kamu selesaikan jika kamu tahu kamu tidak akan gagal? Jawaban atas pertanyaan itu, jawaban yang jujur, mungkin adalah masalah besar, masalah di luar silabus yang selama ini nunggu untuk kamu temukan. Pada akhirnya, mengubah perspektif kita terhadap masalah adalah langkah pertama untuk membuka potensi jenius yang ada dalam diri kita semua.